Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah, merujuk kepada akulah yang telah bertemu dengan Musa yang disebutkan di dalam Keluaran 3 ayat 14 dan menegaskan keilahian dan kesatuannya dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes, dia menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan, jalan, kebenaran, dan hidup, roti kehidupan, dan pokok anggur sejati. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan memberikan ringkasan bagi topik sumber kehidupan. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk dapat menyaksikan semua butiran yang menarik yang saya sempat muatkan melalui video ini. Namun sebelum itu, jika ini adalah pertama kali Anda menonton video ini di channel ini, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan. Tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Yohanes 14 ayat 6, katanya, Yesus menjawab, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, menekankan peranannya sebagai satu-satunya penghubung antara manusia dan Bapa di surga, dan mengakuinya umat manusia boleh menemukan kebenaran sejati dan kehidupan yang kekal. Yesus menunjukkan bahwa melaluinya kita dapat mencapai keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Saudara, banyak orang mencoba mencari kehidupan kekal di tempat yang salah dan mitos, sehingga mereka kehilangan waktu dan nyawa. Mereka lupa bahwa sumber kehidupan kekal telah dinyatakan dengan jelas, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dalam dirinya terdapat kehidupan bagi semua yang ingin menemukannya dan menerimanya. Saudara, kita mulakan dengan membahas topik yang pertama, yaitu dalam Dia adalah kehidupan. Kita dahului dengan membaca ayat emas yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Katanya, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup yang kekal. Saudara, permulaan Injil Yohanes menegaskan Yesus sebagai Tuhan yang memiliki hidup, keilahian kekal, dan menjadi sumber kehidupan. Yesus menawarkan kehidupan kekal dan keselamatan kepada semua yang percaya kepadanya. Melalui kematiannya, dia menggantikan hukuman dosa ke atas manusia dan memberikan hidup di dalam kelimpahan. Hidup yang di dalam Injil Yohanes sering merujuk kepada hidup kekal dan adalah janji keselamatan dan hubungan kekal dengan Tuhan. Yesus juga menyatakan watak Bapa, mengungkapkan kasih dan kehendak Tuhan kepada manusia. Melalui kehidupannya, kita mengenal Bapa sebagai penyayang dan penebus yang membawa harapan kepada dunia yang hilang. Saudara, kita teruskan dengan topik kedua, firman kehidupan yang kekal. Yohanes 6 ayat 68 berbunyi, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, siapa lagi akan kami pergi? Engkaulah yang memiliki kata-kata hidup yang kekal. Petrus mengungkapkan inti keselamatan melalui kata-kata hidup yang kekal. Tema utama Injil Yohanes. Yesus sebagai roti kehidupan adalah sumber keselamatan kekal melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Hidup kekal bukan sekadar satu kewujudan roh, tetapi satu kuasa yang memberi makna dan keselamatan sekarang serta kehidupan tanpa akhir kelak nanti. Kebangkitan Yesus menggambarkan satu kehidupan baru yang pernah dinikmati di Taman Eden dulu. Melalui iman kita menerima Yesus, bertobat dan disucikan oleh darahnya.
Keselamatan datang hanya melalui Yesus, bukan bidang manusia. Janji ini mempengaruhi pandangan hidup kita, memberi harapan dan arah dalam dunia sementara ini. Topik seterusnya ialah kepercayaan dan kelahiran baru. Kita dahului dengan membaca Yohanes 1 ayat 12 dan 13, katanya, "Namun demikian, Dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Kelahiran mereka bukan melalui darah keturunan, atau kehendak manusia, atau kemahuan seorang lelaki, tetapi karena perbuatan Allah." Injil Yohanes ditulis supaya kita percaya kepada Yesus dan memperoleh hidup yang kekal melaluinya. Proses ini melibatkan menerima Yesus dengan iman yang merupakan anugerah Tuhan dan pembaharuan hati oleh Tuhan itu sendiri. Iman sejati bekerja melalui Roh Kudus yang datang dari mendengar firman Tuhan. Yohanes menekankan bahwa percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan firman-Nya membawa hidup yang kekal. Iman Alkitabiah bukan sekadar satu usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan yang menjadi asas kepercayaan kita. Melalui iman, kita bertumbuh dalam pengenalan dan rahmat Tuhan, disertai dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Selanjutnya, kita membahas topik menolak sumber kehidupan. Yohanes 3 ayat 36 berkata, "Sesiapa percaya kepada anak itu mendapat hidup yang kekal. Sesiapa yang tidak taat kepadanya tidak akan mendapat hidup yang kekal itu dan kemurkaan Allah kekal ke atasnya." Saudara, Injil Yohanes mencatatkan penolakan oleh manusia terhadap Kristus, meskipun dia adalah sumber cahaya dan kehidupan. Paulus memberi satu amaran agar kita tidak kehilangan keyakinan iman. Sementara di dalam Lukas 18 ayat 8 ada menggambarkan satu cabaran terhadap iman sejati. Pemikiran manusia sering bermula dengan keraguan, mempersoalkan Alkitab melalui pendekatan saintifik dan falsafah yang melemahkan keyakinan kepada firman Tuhan. Kisah Kades Barnea menunjukkan dosa keraguan ketika 10 pengintip mengabaikan firman Tuhan dan fokus kepada bukti manusiawi. Sebaliknya, 2 pengintip yang percaya pada kuasa Tuhan memberikan contoh iman sejati. Untuk mengelakkan kesilapan ini, kita harus bersandar pada Tuhan dengan iman, dengan keteguhan, dengan percaya. Saudara, topik terakhir dalam kajian kita minggu ini ialah penghukuman. Dalam Yohanes 3 ayat 18 kita diberitahu, "Sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuh hukuman karena dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Saudara, penolakan terhadap Yesus yang adalah terang dunia membawa manusia kepada kegelapan, membuka pintu kepada keraguan dan godaan setan, dan berdepan dengan penghakiman dan hukuman. Seperti Hawa yang ditipu untuk meragui firman Tuhan dan bergantung pada dirinya sendiri, ramai orang memilih kegelapan di sebalik terang. Hawa memakan buah terlarang, dia berpaling dari terang Tuhan dan Adam mengikutinya. Sebaliknya, Kristus menunjukkan satu kesetiaan muktamad terhadap firman Tuhan. Dalam pencobaan di padang gurun, Yesus menolak menggunakan pemikiran duniawi atau membuktikan haknya dengan keajaiban. Sebaliknya, dia bersandar pada firman Tuhan. Teladan Kristus mengingatkan kita untuk tidak bergantung pada logik manusia, tetapi pada kebenaran firman Tuhan, kebenaran ilahi. Seterusnya, saudara, berikut adalah 3 poin penting sebagai kesimpulan daripada ringkasan pelajaran Alkitab yang kita kaji minggu ini. Pertama, Yesus sebagai sumber kehidupan. Yesus dikenal pastikan sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kepada Bapa dan sumber kehidupan yang kekal. Dia datang untuk menyingkapkan sikap Tuhan kepada umatnya, memberikan kehidupan yang berlimpah, dan menggantikan kita dengan mengambil beban dosa kita. Yang kedua, proses kelahiran baru dan kepercayaan kelahiran baru.
Menjadi anak-anak Tuhan melibatkan interaksi antara individu dan Roh Kudus, di mana iman diberikan, kesadaran akan dosa muncul, dan pengharapan hidup kekal dicapai melalui kepercayaan dan pengenalan terhadap Yesus Kristus. Dan yang ketiga, pentingnya membuat pilihan yang betul, menerima atau menolak Yesus. Ada akibat yang jelas untuk memilih atau menolak Yesus. Keputusan untuk percaya kepadanya membawa kepada hidup yang kekal, sementara penolakan menghasilkan hukuman. Setiap individu dihadapkan pada pilihan untuk menerima cahaya kebenaran atau tetap berada di dalam kegelapan. Keseluruhan tema ini menekankan interaksi antara kepercayaan, keselamatan, dan relevannya pribadi Yesus dalam memberikan hidup yang kekal yang berarti. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian pada minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan di sini sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.